Logisnya, saudara-saudara, logisnya pemain-pemain Belanda memang harus dilatih oleh orang-orang Belanda. Logisnya, tetapi tidak logisnya adalah Patrick Kluivert. Kalau Louis van Gaal masih mending, saudara-saudara, masih mending, masih kualitas. Patrick Kluivert ini pelatih yang gagal, saudara-saudara. Bersama Curaçao dia gagal. Bahkan pernah dibantai Bahrain 4-0. Sama Adana Demirspor di Turki juga gagal. Masa suruh ngelatih Indonesia? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, yang ditunggu-tunggu. Yang dinantikan akhirnya tiba, saudara-saudara. Rumor tentang kebenaran pemecatan Sintayong seperti yang kita bahas beberapa hari lalu berdasarkan laporan dari media Italia Tuttosport. Nah, media corong Juventus. Itu akhirnya terbukti, saudara-saudara. Pada Senin siang, Sintayong ya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memutuskan menghentikan kontrak Sintayong yang sebenarnya baru ditandatangani sampai 31 Desember 2027. Cut, saudara-saudara, cut. Dan diganti dengan berbagai macam alasan. Nah, bukan Piala AFF ya, bukan Piala AFF alasannya. Mungkin saja Piala AFF menjadi pemicu, tapi saya enggak. Tapi menurut mereka, menurut PSSI bukan. Menurut PSSI ada masalah komunikasi, ada masalah kepemimpinan, ada masalah taktik dan strategi yang sudah disepakati bersama dengan pemain tetapi tidak dilaksanakan. Ada masalah gaya permainan yang menurut PSSI, orang-orang pintar di PSSI itu tidak sesuai. Kayak begitu, ada banyak faktor dan mereka mengatakan bukan karena Piala AFF tetapi sudah dipertimbangkan sejak waktu melawan Cina. Cina kan kita tahu, saudara-saudara, kan kita semua tahu waktu melawan Cina ada eksperimen-eksperimen yang tidak berhasil, ada insiden permainan yang tidak sesuai harapan yang Indonesia kemudian kalah. PSSI mengatakan bahwa sebenarnya waktu melawan kalau andai kata waktu melawan Arab Saudi itu kalah, selesai sudah, Sintayong akan diganti. Tetapi Sintayong tertolong oleh kemenangan melawan Arab Saudi walaupun kemudian tampil di Piala AFF dengan kegagalan total karena menurunkan U22. Ya kalau Piala AFF dijadikan alasan ya saya rasa nggak tepat. Kenapa? Karena PSSI sendiri yang menganggap Piala AFF nggak penting lagi. Sehingga Sintayong menurunkan pemain U22. Kayak begitu loh, sudah. Tetapi PSSI tidak menjadikan Piala AFF sebagai alasan. Alasannya ya itu tadi. Konon katanya saat melawan Cina itu sudah akan diambil keputusan, tetapi waktunya dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya terlalu pendek sehingga menurut Erick Thohir baru saat ini diputuskan. Dan Erick Thohir juga mengatakan ini bukan faktor tekanan dari mafia. Menurut dia seperti itu karena dia tidak pernah takut dengan mafia. Walaupun kalau menurut saya pemberhentian Sintayong ini akan menjadi keuntungan bagi Malaysia yang seharusnya tidak buru-buru mengumumkan Peter Slamovski. Harusnya ditunggu dulu, saudara-saudara. Ditunggu dulu
saat Sintayong dipecat, nanti baru dia mempekerjakan Sintayong dan timnya itu akan jauh lebih berguna. Menghentikan kontraknya Sintayong, ya dipecat bolehlah, dibilang dipecat, di PHK, pemutusan hubungan kerja bolehlah, di kontraknya dihentikan boleh, diganti juga bolehlah, apa istilahnya, terserah, bebas. Tetapi intinya setelah memberhentikan Sintayong, PSSI memutuskan untuk mempekerjakan pelatih dari Belanda. Erick Thohir itu dalam bulan lalu, Desember itu, Natal kalau dia bilang, kalau nggak salah periode Natal itu dia pergi. Periode Natal itu, periode musim dingin itu dia pergi ke Eropa, nggak tahu ya ke Inggris atau ke Belanda atau ke Italia, pokoknya dia pergi ke Eropa selama 5 hari untuk melakukan interview kepada sejumlah calon pelatih. Ada 3 pelatih yang diinterview, tetapi dia merahasiakan dua orang dan dia hanya mengatakan satu, Patrick Kluivert. Ada juga kabar yang menyatakan bahwa Louis van Gaal juga akan dipekerjakan di Indonesia tapi sebagai direktur teknik. Sementara Patrick Kluivert akan dipekerjakan sebagai pelatih tim nasional Indonesia. 99,99%. Yang 0,001% ya kita nggak tahu. Di dalam sepak bola tidak ada kepastian. Nah, itu beritanya begitu, saudara-saudara. Patrick Kluivert adalah pemain legendaris Belanda, striker lah. Sebagai striker, oke. Sebagai striker, Patrick Kluivert saya nonton sendiri ketika dia menjadi striker di Ajax Amsterdam, di AC Milan, di Barcelona, di mana ya, Newcastle United, itu dia oke. Di tim nasional Belanda, oke, saudara-saudara, 40 gol dari 79 pertandingan internasional bersama The Oranje. Bersama tim nasional Belanda di berbagai ajang, Piala Dunia, Piala Eropa. Kemudian di level klub dia mencetak 206 gol dari 479 pertandingan bersama Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia dia pernah di situ sebentar, PSV Eindhoven, kemudian Lille. Itu catatan dia bersama level klub. Kemudian gelar juara dia, saudara-saudara, gelar juara Patrick Kluivert sebagai pemain itu juga banyak. Eredivisie bersama Ajax Amsterdam, kemudian Piala Super Eropa, Liga Champions 94-95, kemudian Piala Interkontinental, kemudian bersama Barcelona dia juara La Liga, bersama PSV juga dia pernah juara Eredivisie, kemudian ya pokoknya banyaklah penghargaan. Pelatih bagaimana, saudara-saudara? Sebagai pelatih sebagai pelatih, Patrick Kluivert ini memulai karir tahun 2008 sebagai asisten di AZ Alkmaar. AZ Alkmaar, salah satu klub di Eredivisie. Kemudian dia menjadi asisten di Brisbane Roar. Kemudian dia menjadi asisten di Next Nijmegen. Kemudian dia sempat menjadi pelatih di Jong FC 20, tim juniornya di Eerste Divisie. Kemudian dia sempat menjadi asisten pelatih di tim nasional Belanda. Kemudian 2015-2016 itu dia bekerja di periode pertama sebagai pelatihnya Curaçao. Tetapi dia berhenti karena dia akan menangani Jong Ajax pada 2016. Tetapi dia kemudian berhenti juga dari Jong Ajax, diberhentikan, kemudian dia pergi ke Kamerun menjadi asistennya Clarence Seedorf. Clarence Seedorf sebagai asisten pelatihnya Clarence Seedorf dari tahun 2018 sampai 2019. Clarence Seedorf gagal di sana, dipecat. Terus dia pergi, dia kembali lagi menjadi pelatihnya Curaçao pada tahun 2021 sebagai pelatih interim. Tetapi hanya bertahan setahun, setahun kurang kalau nggak salah. Kemudian dari Curaçao dia pergi ke Turki, Adana Demirspor, klubnya yang pernah diperkuat Luis Nani, waktu di Adana itu dia bersama main dengan Luis Nani. Sebelumnya klub ini pernah diperkuat Mario Balotelli. Kemudian saudara-saudara, dari Adana Demirspor ini ya sudah. Jadi secara teknis itu dia Patrick Kluivert ini hanya pernah melatih dua tim sepak bola, satu tim nasional Curaçao dan satu klub.
Jika pengalamannya juga tidak terlalu banyak, saudara-saudara. Di periode pertama bersama Curaçao itu, dia memimpin pada 12 pertandingan dengan hanya menang 6 kali, 3 imbang, dan 3 kalah. Atau persentasenya adalah 50%. Kemudian di periode kedua, Curaçao kedua, dari 14 Mei 2021 sampai 31 Oktober 2021, dia memimpin pada 6 pertandingan, menang sekali, imbang 2 kali, kalah 3 kali, persentasenya 16,67%. Di sini di periode kedua ini salah satu pertandingannya adalah Curaçao dibantai Bahrain 4-0. Bahkan Sintayong aja mampu nahan imbang 2-2. Ivan Kolev mampu mengalahkan Bahrain 2-1. 2-1 apa 1-0? Ini dia kalah 0-4. Kemudian di Adana Demisport dari 1 Juli 2023 sampai 4 Desember 2023 ini dia memimpin 20 pertandingan, menang 9 kali, imbang 6 kali, kalah 5 kali atau 45% persentase. Jika di total karir dia sebagai pelatih kepala 38 pertandingan, 16 menang, 11 imbang, 11 kalah atau 42,1%. Nah, itu faktanya. Bandingkan dengan Sintayong. Nah, ini kita buat perbandingan ya. Ini fakta, fakta bukan klaim, fakta bukan klaim. Dan ini tidak hoax, ini fakta berdasarkan statistiknya. Kita bandingkan dengan Sintayong. Sintayong sebelum menjadi pelatih Indonesia, dia bekerja sebagai pelatih di Seongnam Ilhwa Chunhwa, salah satu klub di Liga Korea Selatan. Itu dia di Ilhwa Chunhwa. Kemudian dia menangani tim nasional Korea Selatan U20, U23 senior, dan hasilnya ya seperti yang saudara-saudara tahu sendirilah, sudah nggak perlu diceritakan. Walaupun persentase dia bersama tim nasional Korea Selatan itu hanya 33,33%, tetapi yang selalu dikenang dan menjadi legenda adalah keberhasilan dia mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Kemudian bersama tim nasional Indonesia, saudara-saudara, bersama tim nasional Indonesia, Sintayong itu menangani 3 tim, U20, U23, dan senior. Bersama tim nasional U20 Indonesia, saudara-saudara, Sintayong itu memimpin 29 pertandingan, 11 menang, 7 kali imbang, 11 kalah atau 37,93%. Kemudian bersama Indonesia U23 dia memimpin 25 pertandingan, 12 menang, 3 seri, 10 kalah atau 48%. Sementara dengan tim nasional senior termasuk setelah Piala AFF itu ada 63 pertandingan, 27 kemenangan, 15 imbang dan 21 kesalahan atau 42,86%. Ya nggak beda jauh lah dengan Patrick Kluivert 42, berapa 1% secara total ya di 2 tim itu ya. Itu kemudian prestasinya bersama Indonesia ya tentu saja kita harus hitung bagaimana Indonesia lolos ke Piala Asia 2024 dan 2027. Itu sudah pasti lolos. Itu adalah Piala Asia pertama Indonesia setelah berabsen sekian tahun lah. 2000 dan di Piala Asia 2023 itu Indonesia sampai ke babak 16 besar walaupun dipenuhi dengan keberuntungan setelah Oman bermain imbang dengan Kirgistan atau Tajikistan, Jolkojo. Itu kalau saudara-saudara ingat. Itu ya keberuntungan nggak apa-apa. Tetapi itu faktanya, walaupun hanya menang 1 kali lawan Vietnam setelah dikalahkan Jepang dan Irak dan Australia. Kemudian di Piala Asia U23 yang sama-sama kita tahu kita tembus ke semifinal, kita nyaris lolos ke Olimpiade setelah kalah playoff dari Irak, juga kalah playoff interzone dari Gini dengan keputusan kontroversial tidak adanya VAR. Kemudian yang paling monumental adalah meloloskan tim nasional Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan di grup C juga Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, menahan imbang Arab Saudi, menahan imbang Australia, menahan imbang Bahrain, kalah dari Jepang, kalah dari Cina. Masih ada 4 pertandingan lagi. Itu adalah catatan statistik dan prestasi Sintayong yang kita tunggu nanti dihasilkan dari Patrick Kluivert.
atau siapapun itu pelatih asal Belanda yang ditugaskan menangani tim nasional Indonesia. Kesimpulannya bagaimana, saudara-saudara? Saya kan sudah mengatakan, saudara-saudara, saya tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pemecatan, pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Saya tidak pedulilah itu. Yang saya katakan pada waktu itu adalah, di edisi sebelumnya saya sudah mengatakan, kalau PSSI mau mengganti Sintayong, ya waktunya sekarang. Ada waktu 2,5 bulan. Dan ternyata itu dilakukan oleh PSSI, benar-benar dilakukan. Seperti nasihat saya, kalau dia nggak mau mengganti, ya sudah, tetapkan bahwa 2,5 bulan biarkan Sintayong itu fokus. Itu di situ. Kenapa? Karena ini ada waktu yang cukup untuk pelatih baru mengelola tim. Dan saya rasa sebagai sesama orang Belanda, Patrick Kluivert tidak akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain dari Belanda. Karena rumor yang berkembang selama ini ada masalah itu. Ada masalah Sintayong dengan beberapa pemain dari Belanda. Ada masalah komunikasi yang tidak bisa terselesaikan. Contohnya sajalah, jangankan dengan pemain dari Belanda, dengan Elkan Bagot aja kan komunikasinya nggak bagus lah. Hanya gara-gara itu saya merasa dengan Elkan Bagot itu ya hanya masalah kurang salah paham aja lah. Salah paham yang tidak bisa diselesaikan. Nah, karena bisa juga karena perbedaan kultur antara orang Asia dengan orang Eropa. Dan saya rasa harapan saya nanti semua pemain termasuk Elkan Bagot itu bisa kembali lagi membela tim nasional Indonesia dengan pelatih baru ini. Siapapun itu ya, siapapun itu. Dan kalaupun memang Louis van Gaal itu benar-benar dijadikan direktur teknik, ya semoga dia bisa memberikan banyak bantuan. Kalaupun tidak, ya kita lihat saja nantilah hasilnya seperti apa. Walaupun sebenarnya saya sih baik dalam bayangan saya ya bukan Patrick Kluivert yang ditunjuk. Ya misalnya pelatih seperti Peter Bosz itu kan juga pelatih dari Belanda. Atau si De Boer mantan pelatihnya Inter Milan, mantan pelatihnya Crystal Palace itu, atau Giovanni van Bronckhorst yang jauh punya lebih prestasi dibandingkan Patrick Kluivert. Kalaupun hanya sekedar orang Belanda ya kan ada itu Robert Albert atau Peter Huistra itu kan juga orang Belanda. Ngapain jauh-jauh Patrick Kluivert kalau reputasinya dipertanyakan, saudara. Tapi ya kita lihat saja nantilah. Kita lihat saja nanti sejarah yang akan membuktikan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Patrick Kluivert. Patrick Kluivert disebut-sebut sebagai salah satu calon pengganti Sintayong di tim nasional Indonesia, saudara-saudara. 3 pelatih yang dilakukan interview selama 5 hari kunjungan Erick Thohir ke Eropa. Salah satunya adalah Patrick Kluivert. 2 lagi masih dirahasiakan. Pakai rahasia-rahasia segala. Patrick Kluivert disebut akan melatih tim nasional Indonesia didampingi oleh Louis van Gaal sebagai direktur teknik. Nah, logisnya saudara-saudara, logisnya adalah pelatih Belanda, pemain-pemain dari Belanda memang harus dilatih oleh pelatih dari Belanda. Itu logisnya seperti itu. Kenapa? Karena secara kultur, secara komunikasi, tradisi, filosofi permainan itu klik lah saudara-saudara, matching. Itu memang secara logisnya itu begitu. Jadi terhubung gitu. Terhubung karena ya sekarang dengan Sintayong komunikasinya memang susah, saudara-saudara. Sintayong itu nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Sementara di tim ini ya pemain-pemainnya itu selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Korea, bahasa Jawa. Itu yang terjadi. Jadi ini komunikasi ini agak susah. Dan kalau dengan penerjemah itu kan ya diskusinya tidak terlalu intensif, tidak terlalu akrab. Dan ada perbedaan barrier kebudayaan yang membuat ya susah lah saudara-saudara. Barrier kebudayaan yang membuat susah. Dan ya
logisnya memang pelatih dari Eropa, pemain Eropa dilatih oleh pelatih dari Eropa, pemain dari Belanda dilatih dari Belanda supaya klik, supaya nyatu. Tidak logisnya adalah ini adalah Patrick Kluivert yang kemungkinan besar 99,9% adalah Patrick Kluivert yang akan ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia berikutnya. Masalahnya Patrick Kluivert ini bukan pelatih yang sukses, saudara. Sebagai pemain oke, saya akui dia striker yang hebat. Juara dengan Ajax, Barcelona, AC Milan, Newcastle United, golnya banyak, tim nasional Belanda dia luar biasa. Tetapi sebagai pelatih ini dia gagal. Dia baru 2 kali menjadi pelatih di Curaçao dan Adana Demirsport. Persentase kemenangan dia hanya 42,1%. Walaupun persentase kemenangan Sintayong bersama tim nasional Indonesia juga 42,86%. Tapi ini Patrick Kluivert ya tidak terlalu bagus sebagai pelatih, saudara-saudara. Dia lebih banyak menjadi asisten pelatih, juga tidak terlalu sukses. Bersama Kamerun dengan Clarence Seedorf juga nggak berhasil. AZ Alkmaar juga tidak berhasil. Tim nasional Belanda juga tidak berhasil. Jadi ya kita lihat saja nantilah, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi juga jangan nyampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!